Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai definisi persamaan kuadrat. Sekarang kita lanjutkan masih pada bab persamaan kuadrat, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini nanti akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dengan cara faktorisasi, dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan dengan menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Khusus pada video kali ini, kita akan membahas mengenai menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi. Oke, sebelum kita masuk pada cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat, kita ingat kembali dulu mengenai definisi persamaan kuadrat, ya. Persamaan kuadrat itu adalah persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2, di mana bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, apa itu A, apa itu B, apa itu C? Di sini Ananda harus paham dulu A, B, dan C itu apa, ya. Karena itu sangat penting nanti saat kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat, ya. Yang A itu adalah koefisien dari x kuadrat, ya. Jadi koefisien dari x kuadrat itu adalah A. Yang B adalah koefisien dari x berpangkat 1. Sedangkan C ini adalah konstanta. Contoh, misalkan di sini ada persamaan kuadratnya 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 7 sama dengan 0. Nah, coba kita tentukan mana yang A, B, dan C. Tadi A itu adalah koefisien dari x kuadrat. Berarti di sini A adalah 3, ya. A-nya sama dengan 3. Lalu B itu koefisien dari x pangkat 1. Berarti di sini B-nya adalah negatif 5. Sedangkan C itu adalah konstanta. Maka C di sini adalah 7. Gitu ya. Lalu misalkan ada lagi contohnya 6x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah, di sini perhatikan A-nya adalah koefisien dari x kuadrat, berarti A adalah 6, A sama dengan 6. Lalu B tadi adalah koefisien dari x pangkat 1. Sedangkan di sini tidak ada x berpangkat 1. Berarti itu nilai B-nya adalah 0, ya. Makanya x berpangkat 1-nya tidak ada, karena 0 dikali x hasilnya adalah 0. Sedangkan C-nya konstantanya adalah negatif 9. Nah, oke, sampai di sini dulu. Ibu harap paham, ya, bagaimana cara menentukan A, B, dan C. Jangan sampai terbalik. Oke, kita lanjut. Menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dalam X berarti mencari nilai X sedemikian sehingga jika nilai X disubstitusikan pada persamaan tersebut, maka persamaan akan bernilai benar. Nah, penyelesaian persamaan kuadrat disebut juga akar-akar persamaan kuadrat. Berarti untuk menentukan penyelesaian persamaan kuadrat nanti kita diminta menentukan nilai x-nya, ya. Jadi x ini disebut juga akar-akar persamaan kuadrat atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat di sini kita akan membahas 3 cara, yaitu pertama dengan cara faktorisasi. Lalu yang kedua adalah melengkapkan
bentuk kuadrat sempurna. Lalu yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus kuadrat atau lebih dikenal dengan rumus ABC ya. Nah, ketiga ini yang akan kita bahas nanti, tapi untuk sekarang kita bahas terlebih dahulu cara faktorisasi. Oke, untuk cara faktorisasi, untuk menyelesaikan persamaan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, dengan cara faktorisasi terlebih dahulu kita cari dua bilangan yang memenuhi syarat. Hasil kali dari kedua bilangan itu adalah sama dengan a dikali c, dan jumlah dari kedua bilangan itu sama dengan b. Jadi nanti kita diminta menentukan dua buah bilangan ya. Dua buah bilangan yang nanti jika dikali maka ini akan sama dengan hasil dari perkalian a dikali c ya, a dikali c. Lalu kedua bilangan ini nanti jika dijumlahkan hasilnya sama dengan b. Nah, kita harus menentukan dua buah bilangan ini. Oke, di sini kita lanjutkan. Untuk faktorisasi ini kita bagi menjadi dua bagian. Pertama untuk a-nya sama dengan 1. Lalu nanti ada lagi untuk a yang tidak sama dengan 1. Untuk yang a sama dengan 1, bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 ini kita faktorkan menjadi x ditambah x1 dikali x ditambah x2 sama dengan 0. Ya, jadi kita harus tentukan x1 dan x2-nya. Oke, contoh di sini carilah akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan faktorisasi. Kita coba satu persatu. Pertama kita coba jawab yang nomor 1. X kuadrat dikurang 3x dikurang 28 sama dengan 0. Nah, tadi caranya adalah kita cari dua buah bilangan ya. Bilangan berapa jika dikalikan dengan bilangan lain itu hasilnya adalah a dikali c. Lalu jika kedua bilangan ini kita jumlahkan hasilnya sama dengan b ya. Berarti di sini a-nya adalah, kita buat dulu, a-nya di sini adalah 1. Lalu b-nya adalah negatif 3. Dan c-nya adalah negatif 28. Nah, di sini a dikali c-nya adalah 1 dikali negatif 28. Maka ini sama dengan negatif 28. Sedangkan b-nya adalah negatif 3. Berarti kita cari bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah negatif 28 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 3. Nah, caranya kita cari faktor dari negatif 28 ya. Bilangan berapa kali berapa yang hasilnya negatif 28. Nah, faktor-faktor dari 28 itu ada 1 kali 28 ya. 1 kali 28. Salah satunya harus negatif atau negatif 1 kali 28. Lalu ada juga 2 dikali negatif 14 atau negatif 2 dikali 14. Lalu bisa juga 4 dikali negatif 7 atau negatif 4 dikali 7.
Lalu untuk selanjutnya tidak ada ya, cuma sampai di sini saja faktor-faktornya. Nah, dari 6 perkalian ini, manakah yang hasil penjumlahannya adalah negatif 3? Untuk 1 dan 2 ini sudah pasti bukan ya, karena ini hasilnya adalah negatif 27, ini hasilnya 27, ini juga tidak, karena hasilnya kalau dijumlahkan 2 ditambah negatif 14 adalah negatif 12. Ini juga tidak, karena hasilnya adalah 12. Nah, di sini 4 ditambah negatif 7. 4 ditambah negatif 7 atau negatif 4 ditambah 7. Nah, di antara dua ini yang hasilnya adalah negatif 3. Di sana adalah 4 ditambah negatif 7. Ini yang hasilnya negatif 3. Sedangkan negatif 4 ditambah 7 ini hasilnya adalah 3. Berarti yang kita ambil adalah yang 4 ditambah negatif 7. Berarti bilangan yang kita cari adalah 4 dan negatif 7. Oke, jadi di sini karena sudah kita peroleh bilangannya adalah 4 dan negatif 7, maka kita tinggal masukkan saja ke dalam bentuk X ditambah 4, lalu X dikurang 7 sama dengan 0. Ya. Kenapa di sini Ibu buat kurang sedangkan di sini tambah? Karena kita mengikuti bilangan yang kita peroleh tadi, yang kalau dikalikan hasilnya negatif 28, kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 3. Jadi 4 di sini positif, makanya ditambah 4. Lalu di sini negatif 7, makanya di sini X dikurang 7 ya. Nah, selanjutnya kita coba tentukan nilai X-nya. Nah, di sini kan ada perkalian X tambah 4 dikali X kurang 7 ya. Nah, cara kita menentukan X-nya, kita gunakan bentuk perkalian A dikali B sama dengan 0 ya. Di sini jika ada A dikali B sama dengan 0, maka ini salah satu bilangan ini pasti 0 ya. Jika bukan A-nya yang 0 atau B-nya yang 0. Nah, ini kita gunakan untuk menyelesaikan bentuk persamaan ini. Berarti di sini X ditambah 4-nya sama dengan 0 atau X dikurang 7-nya sama dengan 0. Nah, untuk X tambah 4 sama dengan 0, 4 kita pindahkan jadi X sama dengan negatif 4. Atau yang X dikurang 7 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 7 positif. Nah, berarti akar-akar dari persamaan kuadrat yang soal pertama, yaitu X kuadrat kurang 3X dikurang 28 sama dengan 0 adalah negatif 4 atau 7. Nah, jadi akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat kurang 3X dikurang 28 sama dengan 0 ini adalah negatif 4 dan 7. Nah, kita buat dulu kesimpulannya ya. Jadi akar-akar persamaan kuadrat adalah negatif 4 dan 7. Kita lanjutkan contoh kedua. Contoh kedua, di sini ada X kuadrat sama dengan 5X. Nah, ini karena belum disusun dalam bentuk umum, kita susun dulu. 5X ini kita pindahkan ke ruas kiri ya. Jadi nanti peroleh X kuadrat dikurang 5X sama dengan 0. Nah, untuk bentuk persamaan seperti ini, cara memfaktorkannya tidak perlu kita gunakan cara seperti nomor 1 tadi ya. Tidak perlu kita cari berapa
bilangan yang hasil kalinya A kali C, lalu kalau jumlahkan B ya. Karena untuk bentuk yang seperti ini kita cukup mengeluarkan 1x di sini, karena x kuadrat ini ada punya 2x, sedangkan 5x ini ada 1x, berarti bisa kita keluarkan x-nya 1 ya. Jadi x kuadrat dibagi x, sisanya adalah x. Negatif 5x kita keluarkan x-nya, kita bagi x, berarti hasilnya adalah negatif 5. Nah, jika sudah bentuk seperti ini, kita lanjutkan mencari nilai x-nya. Berarti di sini x-nya sama dengan 0 atau x dikurang 5-nya sama dengan 0. Ini sudah kita peroleh 1, lalu kita selesaikan yang x kurang 5, berarti ini sama dengan x sama dengan 5. Nah, selesai ya. Jadi untuk soal yang nomor 2 ini cukup mudah cara menentukan faktornya ya, karena bisa langsung kita faktorkan menjadi x dikali x dikurang 5. Jadi di sini akar-akar persamaan kuadrat kuadratnya adalah 0 dan 5. Kita lanjutkan untuk yang soal nomor 3. Sini ada x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah, jika ada bentuk yang seperti ini ya, kita perhatikan C-nya. C-nya ini adalah bentuk kuadrat dari hasil kuadrat dari 3 ya. 3 kuadrat. Berarti kita coba rubah jadi x kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, bentuk ini sama dengan bentuk a kuadrat dikurang b kuadrat sama dengan 0. Untuk penjabaran dari a kuadrat kurang b kuadrat ini adalah a ditambah b dikali a dikurang b sama dengan 0 ya. Ini sudah kita pelajari sebelumnya ini. Jadi di sini kita langsung saja rubah menjadi x ditambah 3 dikali x dikurang 3 sama dengan 0. Jadi x ditambah 3-nya sama dengan 0 atau x dikurang 3-nya yang sama dengan 0. Di sini x tambah 3 berarti x sama dengan negatif 3. Lalu x dikurang 3 pindahkan jadi x-nya sama dengan 3. Kita buat kesimpulannya. Jadi akar-akar persamaan kuadrat adalah negatif 3 dan 3. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang A tidak sama dengan 1. Jika ada persamaan kuadrat A-nya tidak sama dengan 1, maka kita faktorkannya dalam bentuk AX tambah X1 dikali AX tambah X2 per A sama dengan 0. Jadi kita rubah bentuknya dalam bentuk seperti ini. Kita tentukan X1 dan X2-nya berapa. Cara menentukannya tadi sama, kita cari bilangan berapa yang kalau dikalikan sama dengan A dikali C, dan kalau dijumlahkan sama dengan B. Kita coba jawab yang contoh pertama.
3x kuadrat ditambah 2x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya 3, B-nya 2 ya, dan C-nya adalah negatif 5. A dikali C-nya itu adalah 3 dikali negatif 5. Hasilnya adalah negatif 15. Nah, berarti kita harus mencari bilangan yang jika dikalikan adalah hasilnya negatif 15 dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah 2. Ya, kita cari faktor-faktor dari negatif 15. Nah, bilangan yang hasil kalinya adalah negatif 15 itu ada 1 dikali negatif 15, ada negatif 1 kali 15, lalu ada 3 dikali negatif 5, ada juga negatif 3 dikali 5, lalu sampai sini saja ya, karena cuma ada 4. Ada 4 ini saja. Nah, sekarang kita cari yang hasil penjumlahannya adalah 2. Nomor 1 dan 2 ini sudah pasti bukan ya. Kita fokus pada 3 ditambah negatif 5 atau negatif 3 tambah 5. 3 tambah negatif 5 ini hasilnya negatif 2. Negatif 3 tambah 5 ini hasilnya 2. Nah, yang diminta di sini adalah 2. Berarti kita pilih adalah negatif 3 dan 5. Berarti di sini kita buat bentuknya seperti ini ya. Kita buat dulu 3x karena A-nya adalah 3, berarti 3x dikurang 3 lalu dikali 3x, ini positif 5 berarti ditambah 5, kita bagi dengan A-nya adalah 3 sama dengan 0. Nah, di sini 3 ini bisa kita bagi ke salah satu dari bentuk yang di atas ini ya. Mana yang bisa sama-sama dibagi 3? Salah satunya saja, karena di sini 3x dikurang 3 bisa dibagi 3, ini negatif 3 juga bisa dibagi 3. Sedangkan untuk 3x ditambah 5 di sini 3-nya bisa sama-sama dibagi 3, tapi 5-nya tidak bisa atau tidak habis dibagi 3. Berarti yang kita pilih adalah yang 3x dikurang 3. Jadi salah satunya saja karena dia adalah perkalian. Sini kita bagi keduanya. 3 dan negatif 3-nya kita bagi. Tidak boleh salah satu saja ya. Jadi ini 3x dibagi 3 adalah x, negatif 3 bagi 3 adalah negatif 1. Lalu di sini 3x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kesalahan yang sering terjadi sebelum-sebelumnya adalah pada saat pembagian di sini biasanya ada yang lupa atau ada yang memang sudah tahu tapi dilakukan juga ya. Ini biasanya nih mereka cuma membagi satu saja ya. Kalau cuma membagi satu seperti ini hasilnya nanti akan salah ya, atau dia membagi kedua-duanya tapi yang di sini kedua-duanya dibagi. Nah, ini juga tidak boleh, seperti ini tidak boleh. Yang benar adalah kita bagi salah satu bentuk perkaliannya yang mana yang bisa sama-sama dibagi penyebutnya ya. Lalu lanjut, ini sudah dalam
bentuk persamaan tanpa ada penyebut ya. Nanti bisa kita nyatakan X dikurang 1 sama dengan 0 atau 3X tambah 5 sama dengan 0. X dikurang 1 sama dengan 0 berarti X nya sama dengan, ini pindah jadi positif, X sama dengan 1, atau 3X tambah 5 sama dengan 0, 5 nya kita pindahkan, jadi 3X sama dengan negatif 5, X sama dengan negatif 5 per 3. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah 1 dan negatif 5 per 3. Kita lanjut untuk contoh yang kedua. Negatif 5x kuadrat dikurang 9x ditambah 18 sama dengan 0. Nah, jika ada persamaannya, di sini A-nya negatif ya. Jika ada A-nya negatif, nah di sini coba perhatikan nilai A-nya di sini negatif ya. Untuk lebih mudahnya nanti ada bagusnya kita rubah A-nya ini dalam bentuk bilangan positif saja. Jadi caranya kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1 ya. Jadi semuanya kita kali negatif. Berarti hasilnya negatif 5 dikali negatif adalah positif 5x kuadrat. Ini kali negatif tambah 9x. Positif kali negatif, negatif 18 sama dengan 0. Nah, jika A-nya sudah positif, ini nanti bisa lebih mudah kita mengerjakannya. Supaya tidak ada mengurangi kekeliruan ya. Karena biasanya jika ada bilangan negatif ini Ananda lebih sering salahnya atau tidak telitinya. Nah, caranya sama seperti contoh nomor 1. Kita buat dulu A-nya di sini 5, B-nya 9, C-nya negatif 18. Nah, kita cari A dikali C-nya sama dengan 5 dikali negatif 18. Hasilnya adalah negatif 90. Lalu kita cari faktor dari negatif 90. Nah, bilangan hasilnya, hasil kalinya negatif 90 itu ada 1 kali negatif 90 atau negatif 1 kali 90, ada 2 dikali negatif 45 atau negatif 2 kali 45, ada juga 3 dikali negatif 30 atau negatif 3 kali 30, ada juga 5 dikali Nah, kalau kita lanjutkan ini negatif 90 ini banyak faktor-faktor perkaliannya ya. Nah, sebenarnya jika Nanda sudah paham caranya, bisa Nanda pikirkan saja bilangan yang mungkin jika dikalikan hasilnya 90 dan dijumlahkan hasilnya 9 ya. Untuk bilangan-bilangan seperti perkalian seperti ini sudah pasti bukan ini. Karena kalau dijumlahkan hasilnya jauh dari 9.
Berarti nanti kemungkinannya yang ada adalah 15 ya. Berarti nanti kemungkinan perkaliannya yang mendekati hasil penjumlahannya 9 nanti ada 15 dikali negatif 6 atau negatif 15 dikali 6 ya. Kalau kita jumlahkan ini, yang hasil penjumlahannya adalah 9, nanti itu yang kita gunakan. Ini 15 ditambah negatif 6, ini hasilnya 9. Negatif 15 tambah 6 negatif 9. Nah, yang diminta di sini adalah hasil penjumlahnya 9 positif. Berarti yang kita gunakan adalah 15 dan negatif 6. Nah, jika sudah dapat bilangannya 15 dan negatif 6, berarti kita langsung buat di sini. Ini kita ambil koefisien x kuadratnya, a-nya adalah 5 tadi ya. Berarti 5x kita tambah 15 kali 5x dikurang 6. Ini jangan lupa dibagi dengan 5 sama dengan 0. Nah, 5x tambah 15 dan 5x kurang 6, mana yang bisa sama-sama dibagi 5? Yang bisa sama-sama dibagi 5 di sini adalah 5x tambah 15. Jadi sama-sama kita bagi 5, ini keduanya. 5x dibagi 5 hasilnya adalah x, 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Jadi kita peroleh x tambah 3 dikali 5x dikurang 6 sama dengan 0. Lalu kita tentukan nilai x-nya. 3x ditambah 3 sama dengan 0 atau 5x dikurang 6 sama dengan 0. Jadi x-nya adalah sama dengan negatif 3 atau 5x sama dengan 6, x-nya sama dengan 6/5. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 3 dan 6/5. Next, contoh nomor 3. Di sini untuk contoh nomor 3 ada 2x kuadrat sama dengan 9x. Nah, ini kita susun dulu dalam bentuk umumnya. 9x kita pindahkan sama dengan 0. Nah, jika ada bentuk seperti ini sama dengan sebelumnya, kita langsung saja keluarkan salah satu x-nya ya. Di x, ini 2x kuadrat dibagi x hasilnya ada 2x. 9x kita bagi x hasilnya negatif 9 ya. Nah, ini langsung kita buat x-nya 0 atau 2x kurang 9 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan 9, x-nya sama dengan 9/2. Jadi akar-akar persamaan kuadrat adalah 0 dan 9/2. Nah, sampai di sini dulu materi kita untuk cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode faktorisasi ya, atau dengan cara faktorisasi.
Untuk berikutnya kita akan bahas cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus ABC. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.